nalar kita tidak menerima gitu. Nah, apalagi dengan bombardir yang dilakukan di rumah sakit ini membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan sehingga kita dapat lakukan acara sesi bincang-bincang yang lagi hot itu topiknya. Di sini ada saya selaku MC itu Firman Dika Buwana, kemudian ada Dr. Muhammad Rindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ada Ustadz Muhammad Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau selaku dari KNRP dari pusat. Baik, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai yang pertama ini adalah dari Dr. Muhammad Rindra. Itu dari poin-poin penting pertama acara ID ini kan ID Padang. Nah, menurut Dr. Hendra nih dari acara ini dari pendapat ID Padang sendiri itu terkait tragedi kemanusiaan di Gaza itu seperti apa, Dok? Ya, jadi ini kan sudah memasuki lebih dari 20 hari ya tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, dan kita dari media menyaksikan bahwa tragedi ini luar biasa. Kenapa? Karena memang nalar kita tidak menerima gitu. Apalagi dengan beberapa waktu yang lalu ya, bukan hanya militer ya, sipil juga jadi korban, anak-anak jadi korban, dan terakhir juga menyerang fasilitas kesehatan, rumah sakit ya, dokter, perawat, yang juga ada dokumentasinya bagaimana mereka diserang secara langsung atau dibombardir ya. Dan ini sudah jelas melanggar dari konvensi Jenewa bahwa dalam konflik bersenjata itu tenaga kesehatan itu seharusnya dilindungi. Nah, sementara dengan bombardir yang dilakukan di rumah sakit ini membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan ya, menyerang rumah sakit sehingga tenaga kesehatannya jadi korban ya. Tentu akibatnya korban-korban yang jatuh akibat serangan-serangan ini jadi tidak tertolong gitu. Nah, ini menjadi concern kita karena inilah tragedi kemanusiaan yang sungguh-sungguh tidak bisa kita terima. Oke, Dok. Mungkin kan dokter juga sebelumnya sudah melihat nih dari media sosial kan bertebar di mana-mana, misalnya kondisi terutama Palestina Gaza saat ini ya, Dok ya. Itu apalagi untuk dari pandangan dari sikap dari dokter gitu mengenai serangan terhadap fasilitas kesehatan, apalagi kan rumah sakit kan itu nggak tanggung-tanggung kalau misalnya Israelnya kan membom kan rumah sakit ya, Dok ya. Nah, itu gimana, Dok, kalau misalnya sikap dalam serangan terhadap vaskes-vaskes yang di sana, Dok? Apa tanggapan dokter? Ya, terkait tragedi ini tentu sikap kita mengutuk ya tindakan Israel yang
membabi buta ya, tidak istilahnya menyerang rakyat sipil dan juga membombardir fasilitas kesehatan yang membuat penderitaan yang sangat mendalam bagi masyarakat atau warga Gaza, Palestina ya. Nah, sehingga tentu dari kita harus memikirkan bagaimana dengan kondisi itu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Nah, sejauh ini ya memang banyak aksi-aksi yang mengutuk serangan dari Israel ke Gaza ini. Tapi kita memikirkan di balik dari itu adalah bagaimana untuk membantu mereka. Langkah-langkah diplomatis merupakan hal yang perlu dilakukan agar tragedi ini bisa di stop ya, jangan sampai berkelanjutan. Tapi dengan korban-korban yang ada juga harus kita pikirkan gitu, baik itu terkait pengobatan, kemudian kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya. Baik dok, ini kan mengenai tadi bincang-bincang tentang adanya tindakan diplomatis. Kira-kira misalnya dari ini sendiri ada nggak kegiatan ataupun misalnya ada aksi khusus untuk terhadap serangan fasilitas kesehatan yang di sana dok, yang di Gaza itu dok? Terkait aktivitas atau upaya-upaya diplomasi tentu itu G2G ya, pemerintah ya. Kita tentu mendukung secara moral dan material tentunya. Nah, kalau seandainya nanti kondisi memungkinkan ya, tidak menutup peluang juga kita untuk mengirim tenaga. Nah, tapi dengan kondisi saat ini tentu kita dengan segala pertimbangan belum ke situ arahnya barangkali. Nah, karena kan mengirim ke daerah konflik juga bukan suatu langkah yang mudah ya. Nah, kalau seandainya cukup aman nanti untuk pengiriman tenaga ya bisa jadi akan ada langkah seperti itu. Kita tunggu arahan dari PBID. Oke, baik dok. Mungkin untuk dari langkah-langkah konkret dari selaku ID cabang Padang terutama untuk Gaza itu apa sih dok? Yang pasti saat ini dukungan kita menghimpun donasi ya. Nah, karena mungkin itu yang paling simpel yang bisa kita lakukan saat ini, sambil tentunya menunggu dan mendoakan langkah-langkah diplomasi ini bisa terlaksana, sehingga ada gencatan senjata dan bantuan-bantuan kemanusiaan bisa masuk. Tapi kalau dengan kondisi yang masih kacau tentu kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa membantu. Ini tentunya yang bisa melakukan itu lembaga-lembaga resmi yang memiliki akses ya. Nah, sebagai organisasi profesi ya tentu kita mengamati dulu situasinya. Oke, mungkin dari dokter ada nggak hal atau tantangan-tantangan tersendiri untuk gimana kontribusi kita supaya bisa memberikan misalnya seperti kebutuhan-kebutuhan yang di sana gitu, mungkin ada nggak? Ya, yang jelas dari kita menentukan sikap ya, mengutuk tindakan ini dan mengutuk tragedi ini, dan tentunya secara bertahap kita lakukan langkah-langkah untuk bisa membantu. Dan sejauh ini ya yang kita lihat lembaga yang concern dan punya link cukup bagus itu Komite Nasional untuk Rakyat Palestina atau KNRP, dan kita sudah pelajari ya, KNRP ini lembaga yang diakui oleh pemerintah, sehingga diharapkan juga ya kita tidak terjerumus pada langkah-langkah yang tidak konstitusi tentunya. Oke. Baik, berbicara tentang KNRP, mungkin alhamdulillah kita sudah kedatangan dari Ustadz Muhammad Syarif
dari KNRP Pusat. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, ngomong-ngomong tadi kan sudah disinggung tuh masalah KNRP. Itu kan Komite Iya. Nasional Rakyat Palestina. Ya, Ustadz. Iya. Mungkin bagi yang penonton nih yang sebelumnya baru denger gitu, Ustadz, atau misalnya belum tahu sama sekali, mungkin Ustadz boleh menjabarkan dulu KNRP ini, boleh memperkenalkan dulu apa gitu KNRP ini, Ustadz. Iya. Tafadhol. Jadi KNRP ini lembaga NGO ya, lembaga kemanusiaan charity yang sudah berdiri dari tahun 2006, Mas. Jadi kita sudah 17 tahun membersamai Palestina. Dan kita dari namanya jelas ya, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Memang konsentrasi kita itu hanya untuk Palestina. Jadi kita tidak terpecahkan konsentrasinya untuk bantuan kemanusiaan tema-tema lain. Nah, kemudian kita juga alhamdulillah sudah tercatat di Kemenkumham, kemudian juga di Kemensos ya, karena memang ini kita bagian dari organisasi yang di bawah pemerintah, di bawah Kemensos ya. Kemudian untuk penyalurannya kita juga terkoneksi dengan Kemenlu ya. Beberapa tahun lalu kita juga melakukan kunjungan khusus Ketua Umum kami Bapak Suripto bertemu dengan Bu Menlu, langsung diterima oleh beliau. Oke. Syukur Ustadz. Nah, untuk dari KNRP sendiri mungkin apa sih Ustadz seperti program-programnya gitu yang ada di dalam lembaga KNRP ini, Ustadz? Iya. Jadi kan tema besar kita ini karena konsentrasi kita permasalahan Palestina yang tidak hanya terfikirkan dikala agresi seperti sekarang ya. Jadi pendudukan penjajahannya dari tahun 48 sampai sekarang itu tidak berhenti ya. Sehingga kami bekerja ada atau tidak ada perang kita bekerja. Sehingga dalam kerja kami setiap tahunnya itu ada 3 program besar yang kami usung yang juga ujungnya adalah penyaluran seperti program Ramadan ya. Kalau teman-teman pernah lihat kita juga menghadirkan banyak para syekh ya untuk mengimami, juga mengedukasi ya, juga untuk menggalang. Dan kemudian hasil himpunan Ramadan itu kita salurkan. Kemudian juga ada program kurban ya, jadi kita juga mengajak masyarakat Indonesia berkurban untuk saudara kita, menyembelih kurbannya itu di jalur Gaza, di tepi barat, di Al-Quds dan lain sebagainya. Kemudian program lainnya program musim dingin, biasanya kita luncurkan di masa-masa sekarang nih, di musim dingin di Oktober, November, Desember. Tapi pada Allah ada kondisi emergensi ya seperti sekarang. Jadi di kami itu ketika program kita gulirkan, namun ada kondisi emergensi seperti sekarang, maka dengan sendirinya program itu kita gugurkan ya, kita maksimalkan program darurat seperti sekarang. Dan kita ini sebagai lembaga charity kemanusiaan untuk ya khusus Palestina dan bertugas menyalurkan, jadi bukan pengelola. Jadi dana yang kami himpun itu langsung kami salurkan, tidak kami endapkan, dikelola atau dibisniskan, tidak. Jadi kita insya Allah karena ini amanah ya, jadi berapapun yang kita himpun langsung kita salurkan. Tentunya juga NGO to NGO, mitra-mitra kami yang ada baik di dalam Palestina ataupun yang ada di luar Palestina di kamp-kamp pengungsian. Oke, Ustaz. Oke, Masya Allah ya kan banyak dari tadi sudah disebutkan Ustadz itu program-program yang kegiatannya banyak, Insya Allah amanah. Apalagi tadi kan untuk pembagian dari dana seperti misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk Gaza itu, jadi tidak dikelola tapi langsung disalurkan ke yang menerima gitu, yang berhak. Oke, mungkin dari tadi kan sudah dibincang juga sama Dokter Indra mengenai dari kondisi sikap ID terhadap Gaza. Sekarang dari KNRP selaku Ustadz misalnya, bagaimana sih Ustadz kondisi ataupun kondisi di Gaza itu seperti apa sih? Iya, memang sampai per detik ini ya, saya infokan tadi penjajah Israel kan sudah mendeklarasikan perang darat ya. Ada beberapa tank juga yang sudah masuk ya, tapi alhamdulillah
bisa dihalau oleh para pejuang kemerdekaan yang ada di jalur Gaza. Memang kondisinya sangat menyedihkan ya, karena 75% ya korban itu adalah anak-anak dan perempuan. Ini saya update jumlah korbannya per saat ini itu ada 8.005 orang yang syahid ya. 8.005 orang yang gugur, ini bukan angka ya, ini nyawa gitu. Kemudian di antara korban ini 3.000-an lebih adalah anak-anak dan 2.000-an lebih korbannya adalah perempuan. Jadi kurang lebih 75% korbannya itu adalah orang-orang yang memang tidak terlibat dalam pertempuran ya. Kalau perang itu kan head to head antara serdadu ya, tentara dengan tentara ya, tapi ini justru 70%-nya adalah korban sipil, dan yang luka 20.242. Dan tadi dokter juga menyampaikan bagaimana mereka juga penyasar bukan hanya rumah-rumah warga, tapi juga rumah sakit yang harusnya itu dijaga, dijamin keamanannya oleh dunia internasional ya. Kemudian juga awak medis banyak yang gugur, ambulan juga banyak yang dihantam, kemudian masjid, di data kami ada 30 masjid ya, yang hancur. Rumah sakit itu ada 24 yang sudah dikosongkan karena memang harus dikosongkan, ingin dibombardir karena mereka meyakini di situ ada para pejuang kemerdekaan ya, Israel meyakini itu, sehingga di wilayah utara itu kosong. Mengungsi ke selatan kurang lebih ada 1,4 juta orang yang tidak punya tempat tinggal dikarenakan ultimatum dari penjajah Israel untuk berpindah ke wilayah selatan. Nah, tragisnya di tengah kondisi yang berat itu mereka diblokade sangat ketat, tidak ada air bersih, tidak ada listrik, tidak ada makanan yang masuk ya, tidak ada bahan bakar. Padahal bahan bakar itu untuk menyalakan generator listrik di rumah sakit. Jadi kebayang jika listrik di rumah sakit itu mati, banyak yang tergantung dengan seperti rumah sakit kita kan, baik lampunya, kemudian mereka dirawat tergantung dengan listrik dan segala macam. Ketika mati ini juga bisa justru akan menjadi rumah sakit ya, jadi kuburan massal bagi para pasien yang ada di dalam. Dan sampai detik ini bantuan masuk itu baru 118 truk bantuan, sedangkan warga Gaza itu 2,2 juta jiwa yang saat ini kondisinya amat sangat butuh bantuan. Jadi 118 truk bantuan itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Kondisinya seperti itu. Oke, Ustaz. Apalagi kan saya juga tuh lihat-lihat juga kan di sosmed, misalnya kan bahkan jangankan hidup bisa tenang di sana gitu. Contohnya seperti komunikasi aja sudah ditutup, susah untuk komunikasi gitu kan. Terus juga, ya, betul. Nah itu tuh kemudian juga ada yang lewat azan kalau nggak salah, lewat ini Ustaz, lewat toa ya, sampai kondisinya itu bagaimana gitu, minta bantuan ke Allah gitu supaya diberikan minimal bisa bisa aman di malam itu. Mereka tuh berharap aman supaya tidak ada serangan-serangan bom gitu ya Ustaz ya. Nah mungkin kita lanjut untuk bagian dari sedikit tadi kan sudah singgung juga untuk ada termasuk penyaluran dananya kan Ustaz. Nah untuk dari KNRP sendiri boleh nggak Ustaz kasih gambaran bagaimana alur dari penyaluran dana ini Ustaz? Ya, jadi di KNRP kita ada dua model ya, katakan gitu ya, bentuk penyaluran kita. Pertama adalah secara langsung, jadi donasi yang terhimpun ya kita bawa langsung, kita datang ke kamp-kamp pengungsian, kita datang ke jalur Gaza ya untuk menyerahkan amanah masyarakat Indonesia untuk mereka. Yang kedua, model di mana kita menitipkan bantuan tersebut ke mitra-mitra kita yang memiliki perwakilan di Indonesia ya. Nah ini banyak kita lakukan khususnya ketika kondisi emergensi seperti sekarang. Dan kita tahu ya, mungkin banyak yang bertanya bagaimana bantuan sampai sedangkan penyeberangan perbatasan saja tidak dibuka kan begitu ya. Nah jadi cara kerjanya adalah teman-teman mitra yang ada di sini kita titipkan uang kita sejumlah yang kita himpun
yang sudah siap dengan kebutuhan entah itu sembako, entah itu medis. Nah, donasi yang kita titipkan ke temannya ini dicairkan dalam bentuk barang di jalur Gaza. Nah, inilah yang kemudian mereka bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sejauh ini kondisi emergency seperti ini ya, darurat seperti ini, model kedua ini yang kita gunakan. Ya. Di samping tentu kita juga doanya saja mudah-mudahan dimudahkan Allah, dilancarkan. Kita menyiapkan tronton bantuan juga. Kita beli segala kebutuhannya di Kairo, di Mesir. Kemudian nanti bersiap truk-truk bantuan dari KNRP ini di perbatasan. Mudah-mudahan ya, tadi dokter juga singgung bahwa penyeberangan ini kan politis banget ya, tergantung kebijakan dari masing-masing para pemimpin negara. Mudah-mudahan ada kemudahan, perbatasan dibuka sehingga truk kemanusiaan dari KNRP yang amanah dari masyarakat Indonesia itu juga bisa masuk ke jalur Gaza. Ya, izin Ustaz, nimpali sedikit nih karena tadi disinggung tentang aliran penyalurannya gitu kan. Tadi Ustaz juga mengatakan antara NGO dengan NGO gitu. Nah, kita ini membantu kan dasarnya kemanusiaan ya, dengan tragedi yang ada ini dasarnya adalah kemanusiaan gitu. Nah, tapi sebagian kawan-kawan juga mengkhawatirkan kalau seandainya niat yang berawal dari kemanusiaan ini dimaknai berbeda oleh pihak-pihak tertentu. Nah, yang dikhawatirkan kalau seandainya dimaknai sebagai bantuan terorisme gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz, di KNRP sendiri? Nah, karena kita kan perlu meyakinkan juga nih para donatur kita, nanti kawan-kawan sejawat dokter gitu kan, jangan sampai mereka sudah berdonasi tahu-tahu nanti dicekal kemana-mana, karena rata-rata kan sejawat kita ini mobile sekali, Ustaz. Nah, jadi mungkin perlu gambaran itu juga nih, Ustaz. Jadi kita terbuka ya untuk mitra-mitra, dan teman-teman bisa buka knrp.org. Di situ kita cantumkan mitra luar negeri kita. Silakan di tracking juga kapasitas mereka sebagai NGO ya, yang kami sudah pelajari sejak tahun 2006 sampai sekarang dan bermitra dengan mereka. Dan kemudian ya artinya kami yakin betul mitra-mitra kami ini sudah legal formalnya sudah selesai lah di wilayah base camp atau pusat mereka. Kemudian kita juga di KNRP sebagai lembaga di bawah pemerintah ya, kita aktif tuh untuk pertemuan dengan Kemensos. Setiap event yang kita lakukan, penyaluran kita lakukan, yang terakhir misalnya Ramadan ya, dari data yang dihimpun kita laporkan. Eksekusi juga apa maunya Kemensos kita maksimalkan, dan alhamdulillah itu berjalan. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena kita legal juga di bawah pemerintah kerjasama dengan Kemensos. Untuk Kemensos juga melihat juga dengan siapa kita bekerja sama, mitra-mitra yang ada di luar sana. Tentu ketika mereka memberikan legal formal pada kita KNRP, secara otomatis dia sudah selesai juga dengan mitra-mitra kita yang ada di luar sana. Ya, berarti dengan pemerintah sendiri ini juga clear ya, Sat? Clear, clear sudah. Ya, kita kan biasanya dekat-dekat pemilu ini sering tuh kejadiannya ya, ada diduga teroris gitu. Jadi kita takut juga nih, Sat. Iya. Betul. Perlu kehati-hatian ya, kita kehati-hatian dan hak baik kita yang ingin berdonasi untuk kemudian melihat rekam jejak dari NGO yang ada ya, bagaimana sejarah dia berdiri, kemudian juga bahwa benar dia pernah melakukan penyaluran, dan itu kita terbuka. Ya. Terus secara internal juga gimana, Sat? Karena kan banyak juga itu yang trauma dengan kasus NGO yang kemarin tuh, Sat. Ya, enggak kita sebut ya, tapi kan cukup heboh juga, dan dari beberapa kawan-kawan memang trauma juga itu, Sat. Ya. Jadi dokter, kata kuncinya adalah KNRP ini lembaga penyalur bukan pengelola. Nah, itu kata kuncinya. Kalau saya secara pribadi melihat mungkin ada yang mengelola sehingga inilah yang menjadi delik ya kan.
tergelincir dan segala macamnya. Kalau kita khawatir dengan mengelola, karena misalnya dibisniskan donasi Palestina ini kan besar, dibisniskan nanti untungnya sekian. Namanya bisnis nggak ada selalu untung, ada konsekuensi rugi, dan ini uang amanah umat, ini yang kita khawatirkan. Sehingga kita ini lembaga penyalur, kita dapat, kita lempar, kasarnya begitu. Bukan kita endapan, apalagi sampai kita bisniskan. Nah, itu yang bahaya, dan saya lihat itu yang kemudian yang menjadi delik ya, menyebab ruang negatif itu timbul gitu. Dan kita itu tadi kata kuncinya, lembaga penyalur bukan pengelola. Oke, baik, syukron Ustaz. Oke, untuk yang sekarang mungkin untuk pada viewer nih Ustaz, kalau misalnya untuk donatur-donatur yang ingin tergerak, yang sudah tergerak hatinya untuk menyalurkan, kira-kira apa aja sih bisa nggak misalnya kita salurkannya selain dana gitu Ustaz, berupa bantuan apa yang bisa kita kasih untuk menyalurkan bantuan di KNRP ini Ustaz? Barang gitu ya, seperti barang misalnya ataupun apa gitu selain barang, iya. Ya. Memang bangsa Indonesia ini kan terkenal yang paling dermawan ya. Apa yang dia punya ini dia berikan gitu kan. Dan berapa kali jika Ramadan berkeliling ke masjid-masjid itu, sampai ada ibu-ibu menyerahkan semua gelangnya, cincinnya begitu ya. Nah memang fakta di lapangan kita sudah mencoba, ada beberapa juga yang mengasih jilbab buat akhwat di perempuan di sana, tapi terkendala dengan bagaimana pengirimannya. Dan kalau barang belum tentu cocok juga buat mereka nih. Nah, jangan sampai kita membantu mereka dengan yang kita inginkan, padahal mereka tidak membutuhkan. Nah ini khawatir gitu. Nah jadi kita punya konsep juga ini di KNRP, kita membantu apa yang mereka butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah sehingga kita memenuhi kebutuhan dasar ya, bagi mereka, misalnya untuk makan, untuk minum, ya paling mendasar banget lah. Apalagi kondisi sekarang yang untuk bertahan hidup dengan makan saja belum. Jadi kita nggak terpikir tuh untuk misalnya membangun masjid untuk mereka gitu kan, atau fasilitas umum lainnya, karena urgen itu yang paling poin utama kita upayakan terpenuhi dahulu gitu. Seperti itu. Oh ya, tadi Ustadz mengatakan Oktober, November, Desember ini musim dingin ya Ustadz? Betul. Ya, berarti kebutuhan untuk menghadapi musim dingin juga emergensi kayaknya Ustadz? Luar biasa. Jadi terbayang ya ketika sebelum agresi saja, di tengah kehidupan mereka yang di blokade saja, kita melihatnya begitu mengenaskan ya, apalagi di tengah kondisi perang habis-habisan seperti ini mereka dibombardir. Artinya lebih berat lagi dokter. Kita sangat perlu menggalang, maafkan masyarakat Indonesia bahwa ancamannya bukan ancaman agresi saja. Dalam bulan-bulan ke depan ancaman suhu yang mungkin bisa sampai 5 derajat. Dan mereka ada 1,4 juta orang yang nggak punya tempat tinggal sekarang. Ya luar biasa Ustaz. Saya di kamar operasi 18 derajatnya udah menggigil Ustaz. Ya. Itu 5 derajat ya Ustaz ya? Iya. Ya. Bisa ya, sampai di angka 5. Ya, berarti akan sangat beresiko ya, apalagi dengan rumah-rumah mereka yang sudah hancur gitu kan. Nanti tempat berlindungnya di mana gitu. Betul. Apalagi kondisi sekarang mereka menyimpulkan tidak ada tempat aman di jalur Gaza karena mereka berlindung di rumah sakit pun dibom, di masjid pun dibom, bahkan berlindung di gereja juga dibom. Oke. Kondisinya. Baik, syukron Ustaz. Mungkin terakhir sebelum dari sesi penutupan ini ada nggak mungkin Ustadz bisa ngasih cara atau teknisnya bagaimana kita bisa membantu atau menyalurkan bantuan gitu Ustadz, bagaimana mungkin harus yang apakah lewat website ataupun lewat media sosial, apa yang langkah-langkah apa yang awal ini yang bisa kita lakukan gitu Ustadz? Ya, jadi kita KNRP alhamdulillah kan sudah punya perwakilan di 27 provinsi. Dan setiap perwakilan itu sudah kita edukasi karena kita ingin KNRP ini bukan lembaga kemanusiaan kepalestinaan hanya untuk jemput donasi, enggak. Kita pengen masyarakat itu paham kenapa dia berdonasi. Jadi kita sarankan teman-teman di wilayah silakan hubungi perwakilan kami di masing-masing provinsi
Insya Allah di sana bukan sekedar kami menjemput donasi kemudian pergi, tidak, tapi kita akan maintenance ya, kita akan kerjasama lebih jauh lagi ya, karena kita juga memiliki kegiatan-kegiatan menyokong Palestina bukan hanya dari sisi donasi saja, tapi kita mengadakan seminar, bahkan dongeng ke-Palestinaan, nonton bareng ke-Palestinaan buat anak-anak. Kita ingin edukasinya menyeluruh. Itu bisa didapatkan dari perwakilan kami di masing-masing provinsi. Oh, maksudnya film dokumenter gitu, Sa? Ya, ada dokumenter juga ada. Oke, baik, syukron Ustaz. Oke, mungkin kita masuk closing statement ya, Dok, ya Ustaz ya. Pertama kita mulai dari Ustadz, dipersilakan untuk kasih closing statementnya mengenai KNRP bagaimana. Silakan. Ya, dari KNRP karena kita masyarakat ini mayoritas agamanya Islam ya, sebagai Muslim, sehingga melihat permasalahan Palestina itu bukan sebatas sebuah negara yang dijajah, tapi lebih kepada akidah ya. Di dalamnya ada Masjid Suci Al-Aqsa yang diabadikan dalam surah Al-Isra ayat pertama. Kalau kita tidak peduli terhadap Al-Aqsa, sama artinya kita menghapus satu ayat dalam Al-Quran yang menyebut Al-Aqsa, atau bahkan menghilangkan satu surat Al-Isra ya. Di situ juga Allah jelaskan alladzi barakna haulah, kalau bisa dilihat di ayat pertama Al-Isra, negeri yang diberkahi. Nah, di sini poinnya bukan berkah secara tempat, tapi kata ulama berkah kepada mereka yang peduli terhadap Al-Aqsa. Jadi harapannya ketika kita perhatian terhadap Palestina di dalamnya Al-Aqsa, itu bukti kita punya iman. Allah menyaksikan itu, dan insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Allah janjikan. Allah alam bismillah. Baik, syukron Ustaz. Oke, kemudian lanjut ke Dr. Muhammad Hendra. Ya, terima kasih. Ya, jadi kita sudah berbincang-bincang tadi dan mendengarkan juga update dari KNRP Pusat ya. Tentu atas nama ID Cabang Padang kita menghimbau kepada kawan-kawan sejawat dan juga seluruh viewer dari media ID Cabang Padang ini dimanapun berada, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina ini perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama tentu terkait dengan korban-korban yang berjatuhan akibat serangan Israel ini, yang sebagaimana data disampaikan tadi 75% itu mengenai orang-orang yang tidak seharusnya gitu. Wanita dan anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, bulan Oktober, November, Desember ini merupakan musim dingin di sana yang tentunya perlu kita sikapi segera. Itu kita menghimbau mari kita sisihkan sebagian rezeki kita, berdonasi ya, agar bisa disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina sehingga bisa meringankan beban mereka. Nah, ketika mereka menerima bantuan ini, ya mungkin bukan saja membantu secara fisik, tentunya akan mengangkat moral mereka juga bahwa kita ini adalah bersaudara. Oke, terima kasih kepada Dr. Muhammad Rendra sebagai TKP selaku dari ID Cabang Padang. Alhamdulillah, mungkin tadi sudah dibuka sesi pertama itu kan tentang pendapat ID terkait dengan serangan dari fasilitas kesehatan, kemudian lanjut ke KNRP dengan Ustadz Muhammad Syarif itu dari KNRP Pusat. Intinya di sini untuk memperkenalkan juga itu KNRP dan membangun maksudnya trust, jadi kepercayaan para donatur supaya diperkenalkan KNRP ini bagaimana penyalurannya gitu. Mungkin nanti pada donatur, para viewer yang ikut nonton sekarang ini juga tergerak gitu kan, mau bantu, mau kontribusi dengan cara ya itu tadi sudah dipaparkan. Mungkin sekian. Mohon maaf sebelum kita tutup ya Ustadz, syukron Ustadz kehadirannya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, syukron. Terima kasih juga Dr. Muhammad Rendra SPP TKP. Sama-sama. Baik, mungkin sekian dari sesi bincang-bincang kita podcast mengenai KNRP ini.
Mungkin dari saya MC selaku moderator dari diskusi ini pamit. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebelum lupa, kawan bayar donasi melalui KNRP bisa dapatkan nomor rekeningnya di medsos atau IG ID Cabang Padang. Terima kasih. Ya.